Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Anissa Nurizah. Saya berasal dari Universitas Maliku Saleh, Fakultas Kedokteran, jurusan Psikologi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang mana untuk memenuhi mata kuliah psikodiagnostik 2 wawancara yang diampu oleh Ibu Dwi Iramadani. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bu Ira yang telah membimbing saya dalam pembentukan proposal ini. Lalu terima kasih kepada teman-teman yang telah menyumbangkan idenya. Sedikit pesan dari saya kepada teman-teman, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Kepada mahasiswa yang masih ada di perantauan, jangan panik, tetap tenang, kalian nggak sendiri. Kita pasti bisa berjuang bersama-sama untuk melewati masa-masa ini. Dan juga kita tahu bahwa di situasi begini memang lagi dalam situasi yang down-downnya dengan tugas yang banyak. Ya pokoknya tetap semangat dan semoga dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa, la yukallifullaha nafsan illa usaha. Allah nggak akan ngasih beban yang di luar kemampuan daripada manusia. Masuk kepada pembahasan. Yang pertama ada identitas interviewee, yang mana di dalamnya itu ada nama interviewee, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, suku, agama, alamat, dan anak keberapa. Lalu yang kedua ada identitas keluarga dari interviewee. Lalu di poin ketiga ini ada status pemeriksaan, yang mana di dalam status pemeriksaan ini adalah hari atau tanggal pemeriksaan, lalu ada waktunya, ada tempat, dan ada tujuan pemeriksaan. Dan adapun tujuan pemeriksaan saya di sini adalah untuk memeriksa bagaimana anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di rumahnya. Lalu poin keempat, yaitu proses wawancara. Dalam proses wawancara ini ada beberapa sub. Saya akan bahas yang pertama, prosedur wawancara, yang mana prosedur wawancara ini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang mana yang harus disiapkan oleh interviewer yaitu alat tulis sebagai catatan dan membawa alat perekam. Lalu menyiapkan materi-materi yang akan ditanyakan nanti kepada interviewee sebagai acuan dalam menggali informasi. Dengan begitu, interviewer juga akan mendapatkan poin-poin penting atau tujuan dari apa yang akan ditanyakan nanti kepada interviewnya. Sebelum itu, interviewer juga harus melakukan pencarian tempat di mana nantinya akan dilaksanakan wawancara. Alangkah baiknya itu memilih tempat yang tidak terlalu ramai dan yang dapat membuat si interviewee ini merasa nyaman ketika diwawancarai. Sehingga kita aja yang jadi interviewer ini dapat informasi apa-apa aja yang akan ini digali. Lalu di proses selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah tahap bagaimana nanti wawancara ini terlaksana. Lalu di dalamnya nanti ada tertera tanggal, tempat, dan lain-lain. Lalu di selanjutnya ada tahap pelaporan. Di pelaporan ini nanti hasil dari akhir pelaporannya. Lalu di sub B, yaitu proses building rapport. Seperti yang kita ketahui, building rapport adalah membangun hubungan yang baik antara interviewer dengan interviewee-nya, yang mana hal ini perlu dilakukan dalam suatu wawancara. Supaya apa? Supaya nanti si interviewee-nya ini merasa nyaman terhadap kita sebagai interviewernya. Supaya dia nanti nggak berpikiran bahwa kita hanya memerlukan dia untuk memenuhi tugas kita. Nggak demikian. Selanjutnya masuk kepada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Aspeknya, penyesuaian sosial anak terhadap teman sebaya di lingkungan rumahnya. Adapun indikatornya, yang pertama, subjek bermain dengan teman-teman sebayanya. Tujuan, untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam menempatkan dirinya dalam suatu kelompok sosial. Metode yang saya gunakan adalah observasi wawancara. Sumber data yang saya peroleh adalah dari interviewee dan ibu interviewee. Sedangkan tanggal pelaksanaannya belum tertera sebab proses pelaksanaan wawancaranya belum dilangsungkan. Lalu ada subjek menyapa teman-teman sebayanya. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam berkomunikasi dengan teman sebayanya.
Metode yang saya gunakan masih dengan observasi dan wawancara, lalu sumber data adalah dari interviewee dan ibunya. Selanjutnya, subjek mengajak berbicara teman sebayanya. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam berinteraksi dengan teman-teman di lingkungannya. Metode yang saya gunakan adalah observasi dan wawancara, sedangkan sumber data adalah dari interviewee dan ibu interviewee. Yang terakhir, subjek mau berbagi mainan dengan teman sebayanya. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan interviewee dalam mewujudkan sikap sosial yang baik. Metode yang saya gunakan masih dengan observasi dan wawancara, lalu sumber yang saya peroleh adalah dari ibu interviewee. Kelima ada landasan teori. Saya mengambil setting sosial yang berjudul penyesuaian sosial. Oleh karena itu, teori yang saya ambil adalah teori dari Harlock tahun 2013, yakni penyesuaian sosial diartikan sebagai keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya. Orang yang menyesuaikan diri dengan baik mempelajari berbagai keterampilan sosial, seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara diplomatis, baik teman maupun orang yang tidak dikenal, sehingga sikap orang lain terhadap mereka menyenangkan. Biasanya orang yang berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik mengembangkan sikap sosial yang menyenangkan, seperti kesediaan untuk membantu orang lain meskipun mereka sendiri mengalami kesulitan. Mereka tidak terikat pada diri mereka sendiri saja. Lalu anak-anak diharapkan agar semakin lama dapat semakin menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya. Adapun kriteria dalam penyesuaian sosial, yang pertama adalah penampilan nyata. Apa itu penampilan nyata? Yaitu bila perilaku sosial anak yang dinilai berdasarkan standar kelompoknya memenuhi harapan kelompok, dia akan menjadi anggota yang diterima di kelompok. Yang dimaksud di sini adalah si anak ini menyesuaikan rule-rule atau peraturan-peraturan yang ada di kelompok, sehingga kehadirannya itu nggak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Lalu ada penyesuaian diri terhadap berbagai kelompok, yaitu anak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap berbagai kelompok, baik kelompok sebaya maupun orang dewasa. Yang di sini dimaksudkan adalah bagaimana penyesuaian si anak ini terhadap kelompok, baik itu bagaimana cara anak bersikap, bahasa, seperti itu. Sikap sosial. Anak harus menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, terhadap partisipasi sosial, dan terhadap perannya dalam kelompok sosial bila ingin dinilai sebagai individu yang dapat menyesuaikan diri secara baik di lingkungan sosial. Itu misalnya begini, sikap sosial, bagaimana cara anak bersikap di lingkungan sosialnya itu. Jika dalam pembahasan saya itu, saya mengambil contohnya seperti bagaimana waktu saat bermain anak-anak ini mau berbagi mainannya kepada teman-temannya. Lalu ada poin kepuasan pribadi. Untuk menyesuaikan diri dengan baik secara sosial, anak harus merasa puas terhadap peran yang dimainkan dalam situasi sosial, baik secara pemimpin maupun secara sebagai anggota kelompok. Ini kan yang dimaksud di sini adalah anak itu nggak tertekan dalam perannya, maksudnya dia nggak dipaksa dalam pertemanan itu, dia sukarela masuk ke dalam suatu kelompok sosial tersebut. Adapun definisi operasionalnya, pada kesempatan kali ini, saya selaku interviewer meneliti terkait dengan penyesuaian sosial anak, sehingga definisi yang dapat dioperasionalkan ialah penyesuaian sosial adalah keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok pada khususnya, sehingga anak dapat dikatakan memiliki tanda-tanda penyesuaian sosial apabila poin-poin di dalam aspek-aspek ini terpenuhi, seperti keterampilan individu dalam bergaul, lalu bagaimana ia menyesuaikan dirinya dan berinteraksi dengan kelompoknya, serta bagaimana cara ia berperilaku di lingkungan sosialnya. Lalu masuk kepada poin ke-6, yaitu status presence, yang mana di dalamnya ini ada status fisik berupa narasi mengenai kondisi fisik si interview. Lalu poin selanjutnya itu poin B, yaitu status psikis, yaitu berupa narasi mengenai kondisi psikis dari interviewee. Poin ketujuh ada observasi, yang poin A-nya adalah observasi umum, itu berupa narasi tentang gambaran si interviewee.
Lalu ada poin B, observasi khusus, yaitu berupa narasi mengenai hasil observasi dari si interviewnya. Di poin ke-8 ada hasil wawancara, di poin ke-9 ada pembahasan, di poin ke-10 kesimpulan dan saran. Jadi begini, saya membuat sebuah wawancara semi terstruktur. Oleh sebab itu saya telah merangkum sejumlah pertanyaan inti yang akan saya tanyakan nanti kepada interviewee. Dan adapun pertanyaannya adalah dari dimensi keterampilan individu bergaul di dalam kelompok. Daftar pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan adik saat bergabung dan bermain bersama teman-teman. Hal ini untuk mengukur bagaimana perasaan dia ketika berada di kelompok sosial atau berada di antara teman-temannya. Lalu yang kedua, apakah permainan yang sering adik mainkan dengan teman-teman? Lalu berapa banyak teman yang adik miliki? Yang keempat, apakah teman-teman adik mau berbagi mainannya dengan adik? Lalu yang kelima, apakah adik mau meminjamkan mainan adik kepada teman-teman? Yang ini menjawab atau sekaligus membahas di kriteria poin sikap sosial tadi. Lalu adapun pertanyaan yang akan saya ajukan nanti kepada ibunya adalah bagaimana sikap adik ketika berada di rumah? Lalu apakah adik bermain setiap saat dengan teman-temannya? Lalu yang ketiga, apakah adik akrab dengan teman-temannya? Yang terakhir, apakah adik pernah menceritakan kepada ibu tentang sifat dari teman-temannya? Lalu di poin kedua itu ada keterampilan dimensinya itu keterampilan berkomunikasi dengan kawan sebaya. Dan adapun pertanyaan yang akan saya ajukan adalah apakah adik memanggil kawan atau memanggil kawan dengan sebutan nama atau ada panggilan khusus. Lalu yang kedua, apakah adik mengikuti permainan-permainan yang dibuat oleh teman-teman? Lalu yang ketiga, apakah adik senang bercerita dengan teman-teman? Adapun nanti pertanyaan akan saya ajukan kepada ibu interviewee adalah apakah si adik memiliki teman yang akrab untuk berbagi cerita? Lalu bagaimanakah cara adik bertutur bahasa dengan teman-temannya? Dan yang terakhir adalah apakah adik merupakan pribadi yang susah bergaul dengan teman sebaya? Sekian presentasi dari saya.